Halo semuanya. Di tahun 2024 ini, film Ghostbusters Frozen Empire menjadi film pertama yang mengajak penontonnya kembali bernostalgia. Sebelumnya di film Ghostbusters Afterlife, penonton sudah dikasih tipis-tipis nostalgianya dengan menampilkan anggota original Ghostbusters di bagian akhir. Tapi di film kali ini dari awal sudah ada beberapa anggotanya yang muncul, yang original ya. Gua katakan gua nggak merasakan nostalgianya karena ya gua nggak merasakan era Ghostbusters tahun 1984. Jadi bukan karena filmnya ya. Gue bisa katakan film ini pasti ada rasa nostalgianya bagi orang yang lahir tahun 80-an. Contoh kecilnya hantu hijau yang doyan makan atau hantu perempuan yang di perpustakaan itu semua ada di Ghostbusters tahun 84. Gak mungkin dong hal seperti ini gak jadi nostalgia bagi mereka yang hidup di era itu. Nah, apakah dengan unsur nostalgia film ini menjadi bagus? Ya, gua katakan ada plus minusnya. Dari segi cerita, film ini gak jauh beda dari film pendahulunya, tapi ada sedikit perbedaan yang mana kalau dulu berburu hantunya itu langsung sama hantunya tanpa ada objek. Kalian tahu kan boneka Annabelle? Nah, bayangkan roh jahat yang di boneka itu diangkat atau diusir pakai teknologi seperti ngikat hantu di mesin proton Ghostbuster. Jadi di film ini bukan hanya langsung berburu hantu, tapi ada diliatin benda terkutuk yang dihuni, habis itu disterilkan benda tersebut. Ya, ini bisa jadi solusi buat usir hantu yang ada di museum Ed Lorraine Warren. Kalau tiba-tiba ini teknologi jadi ada. Ya, karena asal unsur penjahat utama film ini dari sebuah benda kuno, jadi unsur cerita yang soal benda kutukan itu cukup hal yang bagus di film ini. Yang mengganggu di film ini sama seperti di film Jurassic World Dominion, yang munculin karakter originalnya. Entah kenapa kedua film ini sama-sama kurang menendang original karakternya untuk berbuat lebih banyak, terutama di babak terakhir filmnya. Hanya karakter Ray Stantz yang menurut gua lebih banyak ikut andil dengan karakter penerus Ghostbusters alias keluarga si Phoebe. Sama seperti di film Afterlife prequelnya yang munculin karakter kurang berdampak ke ceritanya, yaitu si Podcast dan si Lucky. Di film ini sama aja menurut gua, mereka gak terlalu banyak turut andil ya sama ceritanya. Malahan lebih bagus dua karakter ini dihilangkan dan diganti jadi lebih banyak screen time-nya karakter Peter Venkman dan Winston. Sumpah, Bill Murray di sini perannya dikit banget, munculnya cuma 2 adegan doang. Padahal ya gua harap kontribusi 3 karakter original ini secara bersama-sama lebih banyak. Babak ketiga di film ini juga malah turun kualitasnya dibandingkan prequelnya. Musuhnya yang digadang-gadang hantu yang paling menakutkan, seorang dewa apalah itu, malah dikalahkan dengan cepat dan mudah. Prequelnya lebih bagus dalam penyelesaian konflik dan adegan actionnya, padahal kerusakan yang ditimbulkan lebih banyak si hantu beku ini. Ya, setidaknya karakter Gary yang diperankan Paul Rudd di sini lebih banyak berdampak untuk anak-anaknya Kelly Spangler ya. Meskipun cuman ke Phoebe doang, ke Trevor malah kayak nggak berasa apa-apa, padahal posisinya si Gary ini ayah tiri mereka tanpa secara langsung. Terakhir untuk CGI-nya masih bagus seperti di film Afterlife ya, cuman kurang banyak visualisasi kota bekunya dan dampak warga yang lagi di kota itu. Sebenarnya ada diliatin hebohnya pas musibahnya datang, tapi pas kotanya udah terselimuti es malah nggak diliatin gimana nasib warganya. Overall ini bukan sequel yang jelek, bukan kayak Jurassic World yang kekurangan dinosaurus. Ghostbusters Frozen Empire masih tidak menghilangkan jati diri aslinya, yaitu memunculkan hantu yang banyak. So itu saja review dari gue. Terima kasih bagi yang sudah menonton, like, comment, subscribe. Gue Rakis, signing out.